penghinaan untuk timnas Inggris. Kedatangan Maguire ke skuad timnas Inggris diakui Parker sebagai suatu penghinaan. Tidak hanya untuk skuad secara keseluruhan, tetapi juga pemain lain. Ini suatu penghinaan bagi pemain yang sudah bermain reguler dan bermain bagus setiap minggu untuk klub mereka, tetapi Southgate malah memilih Maguire, katanya. Maguire bahkan tidak cukup bagus ketika bermain untuk klubnya. Dia bahkan tidak mau keluar dan mencari kesempatan bermain yang lain, tambah Parker. Rivalitas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berakhir. Melihat keduanya tidak lagi saling sikut di benua Eropa, banyak orang tetap mencoba membandingkan apa yang dicapai Ronaldo di Al Nassr dengan Messi di Miami. Namun, Ronaldo merasa itu sudah tidak perlu dilakukan. Rivalitas keduanya sudah berakhir dan tidak perlu lagi dibanding-bandingkan. Kami telah berbagi panggung selama 15 tahun. Kami mengubah sejarah sepak bola. Tetapi sekarang, rivalitas itu telah usai, kata Ronaldo dilansir dari ESPN. Masih belum menyerah bibit jauh palhinya. Sebelumnya, palhinya sudah sepakat pindah ke Bayern, dan tes medis juga sudah berjalan. Akan tetapi, Fulham menyetop negosiasinya di menit akhir, karena gagal menemukan pengganti. Walaupun begitu, Munchen tidak menyerah. Laporan dari Evening Standard mengklaim, Di Rotten akan kembali dengan tawaran yang sama pada Januari 2024 mendatang. Kemungkinan transfer ini terwujud masih sangat besar, mengingat keinginan sang pemain untuk pindah juga masih sangat tinggi. Enzo Fernandez mulai berpikir bakal tinggalkan Chelsea. Hari-hari Enzo Fernandez bersama Chelsea tak selalu berjalan mulus. Musim lalu, The Blues harus puas mengakhiri musim di posisi ke-12 klasemen akhir. Kondisi itu membuat Chelsea tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim ini. Dikutip dari Vincennes, Enzo Fernandez mulai merasa tidak nyaman dengan situasi yang terjadi di Chelsea. Dia menilai tidak ada kestabilan dalam klub dan membuka opsi untuk hengkang dari Stamford Bridge. Manchester City siap pecahkan rekor transfer demi angkut bintang Brighton. Inggris mengklaim bahwa Man City sedang mempertimbangkan tawaran untuk Ferguson, yang diperkirakan akan melampaui rekor transfer Inggris sebesar 115 juta pound sterling yang dipegang Moises Caicedo, mantan rekan setim Ferguson di Brighton, yang memutuskan pindah ke Chelsea. Tak hanya Man City yang memonitor situasi sang pemain. Klub-klub rival seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal telah menyatakan ketertarikan mereka padanya. Lionel Messi sekarang bahagia. Sepertinya, bergabung dengan Inter Miami telah membantu Messi menemukan kembali kebahagiaannya di lapangan. Dia tidak mendapatkan itu selama bermain di PSG. Entah kenapa, fans PSG lebih sering mengkritik Messi, menilai kontribusinya kurang. Nah, di Inter Miami, Messi tidak tersentuh kritik. Pindah ke Inter Miami juga bakal memengaruhi performa Messi di tim nasional. Lionel Scaloni juga menegaskan bahwa sekarang pemain terbaiknya itu jauh lebih bahagia. Resmi, Hazard gabung Anderlecht. Kebersamaan Thorgan Hazard dengan Borussia Dortmund resmi berakhir. Adik kandung Eden Hazard itu kembali ke Belgia dengan bergabung Anderlecht. Setelah cukup lama bermain di Jerman, Hazard akhirnya kembali ke Belgia. Gelandang berusia 30 tahun itu bergabung dengan Anderlecht secara permanen. Hazard datang ke Anderlecht dengan kontrak selama 3 tahun. Dia pindah ke Lotto Park dengan biaya yang kabarnya mencapai 4 juta euro. PSG kurang respek untuk pemain selevel Messi, Neymar, dan Mbappe. Mantan Sporting Director PSG, Leonardo meyakini bahwa pihak klub masih belum cukup menaruh respek untuk pemain-pemain level top dunia, semacam Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Musim lalu, perlakuan fans PSG terhadap Messi memang sempat jadi sorotan dunia. Mereka tidak menghargai juara dunia selevel Messi, justru terus mengkritik dan membuat Messi merasa gagal. Anda harus siap menghadapi situasi pro kontra. Pemain seperti mereka harus merasa nyaman, kata Leonardo. Udah betah di Real Madrid, Kepa Uga balik lagi ke Chelsea. Sebuah asa diapungkan oleh Kepa Arrizabalaga. Kepa sendiri berharap dia bisa tinggal selamanya di Real Madrid. Saya benar-benar berharap Real Madrid mempertahankan saya di akhir musim nanti, ujar Kepa pada Marca. Kepa menyebut bahwa sejak awal ia tidak ragu untuk bergabung dengan Real Madrid, karena ia menilai Real Madrid punya proyek yang tepat untuknya. Di musim panas ini, saya ingin merasakan suasana baru. Saya merasa ini saatnya bagi saya untuk berpindah klub, sambung Kepa. Manchester United impor striker dari Brasil pada Januari 2024.
Menurut laporan Vincages, Manchester United sudah lama tertarik pada jasa Marcos Leonardo. Sang striker sudah menjadi andalan di lini serang Santos. Itulah mengapa ia juga menjadi andalan di lini serang timnas Brasil U20 saat ini. MU percaya Leonardo bakal jadi striker top di masa depan. Jadi, mereka tertarik menggunakan jasanya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk mendapatkan jasa Leonardo. Bayern Munchen siap tampung Jadon Sancho. Bayern Munchen saat ini sedang berburu winger baru. Mereka berpotensi ditinggal Leroy Sané dan Sergei Gnabry di tahun 2024 mendatang. Jadi, mereka harus menyiapkan penggantinya dari sekarang. Sancho sendiri telah membuktikan kemampuannya selama ia membela Dortmund. Jadi, ia dinilai bisa jadi opsi yang bagus untuk skuad di Rotten. Menurut laporan Vincages, Bayern Munchen cukup serius untuk mengamankan jasa Sancho. Mereka memproyeksikan transfer ini terjadi di bulan Januari 2024 nanti. Meski ditawari banyak duit, Liverpool tak akan lepas Mohamed Salah. Al-Ittihad dilaporkan siap memecahkan rekor transfer dunia demi mendatangkan Salah. Mereka disebut menyiapkan dana 170 juta pounds plus add-ons. Jika ditotal, Liverpool akan mendapat pemasukan sebesar 215 juta pounds. Namun, Liverpool ternyata dilaporkan tak tergiur oleh tawaran mewah tersebut. Mereka diklaim bakal mempertahankan Mohamed Salah. Laporan ini dilansir oleh Foot Mercato. Dengan demikian, Salah akan bertahan di Liverpool setidaknya untuk musim ini. Nicolas Pepe bisa batal tinggalkan Arsenal. Awalnya, proses transfer Pepe ke Beşiktaş ini berjalan cukup lancar. Sang winger dikabarkan sudah sampai di Turki. Ia sudah menjalani tes medis di Beşiktaş. Ia dikabarkan sudah lolos dari tes medis itu. Sehingga, ia sedikit lagi seharusnya sudah diperkenalkan sebagai pemain baru Beşiktaş. Namun, menurut laporan El Equipe, transfer Pepe ini terancam batal ketika kedua tim mendadak tidak mencapai kata sepakat. Donny van de Beek jadi rebutan dua klub Turki. Van de Beek memang sudah lama dikabarkan akan cabut dari MU. Ia ingin pindah klub demi mendapatkan jam bermain yang reguler. Sang gelandang sendiri kini dikabarkan akan pindah ke Turki. Galatasaray dan Fenerbahce dikabarkan ingin memboyong sang gelandang. Dilansir ESPN, MU sudah siap berpisah dengan sang gelandang. Sementara itu, Erik ten Hag sudah menetapkan bahwa sang gelandang tidak masuk dalam rencananya. Bahkan, Van de Beek tidak didaftarkan untuk skuad UCL. Barcelona kejar Jorginho di Januari 2024. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona ingin merekrut Jorginho untuk memperkuat pos gelandang bertahan mereka. Sementara itu, kans Barcelona untuk mendatangkan Jorginho di musim dingin nanti cukup besar. Ini disebabkan Jorginho mulai tersingkir dari skuad Arsenal. Sehingga, ia ingin pindah klub agar bisa bermain reguler. Jorginho dilaporkan punya ketertarikan bermain di Spanyol. Sehingga, ia siap untuk pindah ke sana jika Barcelona benar-benar menginginkannya. Lionel Messi tidak akan istirahat. Lionel Scaloni tidak berencana untuk mengistirahatkan Lionel Messi saat jeda internasional mendatang. Pelatih timnas Argentina itu tetap akan memainkannya. Scaloni ternyata tidak khawatir dengan tenaga pemain mega bintangnya itu. Dalam penilaiannya, Messi baik-baik saja untuk kembali melakoni pertandingan bersama Argentina. Saya melihat dia dalam kondisi yang baik. Dia bisa bermain, dan kami selalu senang jika melihatnya bermain bersama kami, ucapnya dikutip dari Goal. Legenda Arsenal, MU juara Premier League, gak usah mimpi. Merson menilai bahwa performa Manchester United di awal musim ini sangat buruk. Ia menilai MU sangat tertinggal jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Sehingga, kans mereka menjadi juara sangat kecil. Mereka tertinggal jauh dalam perburuan untuk menjadi juara Premier League musim ini. Saya tahu bahwa klub-klub ideal lainnya tertinggal jauh dari Manchester City. Namun, MU tertinggal berkali-kali lipat jauhnya, kata Merson. Kabar bagus buat Liverpool, Man City siap lepas Calvin Phillips. Bursa transfer pemain pada musim panas 2023 ini sudah ditutup. Namun, Calvin Phillips tetap bertahan di Manchester City. Tapi, kini spekulasi soal masa depan Calvin kembali muncul. Calvin disebut bisa dilepas Man City pada musim dingin 2024 nanti. Kabar ini dilansir oleh The Independent. Namun, City hanya akan melepasnya dengan status pinjaman saja. Rasmus Højlund bukan Erling Haaland, jadi jangan terlalu ngarep. Neville berharap para fans MU tidak menaruh ekspektasi berlebihan pada Højlund. Karena ia percaya, sang striker butuh waktu untuk mengembangkan talentanya di MU. Masalahnya, Højlund masih dalam tahap perkembangan.
Ingat, dia baru beberapa musim bermain di level tertinggi. Masalahnya, orang-orang berharap dia bisa bermain sebagus Haaland. Itu tidak masuk akal, kata Neville. Hasil Prancis versus Republik Irlandia, skor 2-0. Prancis sukses mengalahkan Republik Irlandia dalam laga lanjutan Grup B, kualifikasi Euro 2024 yang digelar di Parc des Princes. 2 gol kemenangan Prancis atas Irlandia masing-masing diciptakan oleh Aurelien Tchouameni di babak pertama dan Marcus Thuram di paruh kedua laga. Berkat hasil ini, Prancis pun semakin bertengger kokoh di puncak klasemen Grup B dengan poin 15 dari 5 kali bermain. Hasil Belanda versus Yunani, skor 3-0. Belanda tampil tangguh untuk membekuk Yunani. Bermain di Philips Stadion Eindhoven, Belanda tampil perkasa di laga ini. Mereka unggul segalanya atas tim tamu, Yunani. Kali ini, 3 gol kemenangan tuan rumah disumbang oleh Marten de Roon, Cody Gakpo, dan Wout Weghorst. Sementara Yunani tidak bisa merespons. Ini jadi kemenangan kedua Belanda di Grup B, kualifikasi Euro 2024.